Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, semuanya bersuka cita malam hari ini karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin. Itu terbukti malam hari ini kita dapat berkumpul, bersatu, bersekutu untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh karenanya malam hari ini saya mengajak kita semua, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah melalui tayangan yang ada, saya mengajak semuanya menyatukan hati kita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang layak untuk kita sembah. Siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan.
hari Tuhan. Mari siap-siap memuji nama Tuhan bersama-sama, katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa hebat. Mari kita pandang kanan kiri depan belakang. Sebelah kita yang ada, puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Amin. Yang terpenting tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan di hadapan kemegahan-Mu, sebab Engkau baik, teramat baik bagi kami. Karena kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Kasihnya selalu bagus setiap hari bagi kita. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih setia itu selalu berulang-ulang.
banyak orang tinggal di dalam segala kekhawatiran, tinggal di dalam segala ketakutan. Dunia sedang dilanda wabah, dunia sedang mengalami sakit penyakit. Tetapi kami percaya Tuhan, kami melewati itu semua dengan rasa syukur, sebab ada maksud Tuhan yang indah bagi setiap orang dan setiap anak-anak Tuhan boleh menyambut segala sesuatu yang terjadi ini. Kami dapat melangkah di dalam tangan pertolongan-Mu Tuhan, di dalam penyertaan dan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Kau nyatakan kepada kami kebenaran firman-Mu, dan kami hidup di dalam kuasa-Nya. Kami hidup di dalam kuasa kebenaran firman-Mu. Kami senantiasa kuat, kami senantiasa dibenarkan, kami senantiasa hidup di dalam kekudusan, dan setiap kami boleh bersukacita ketika kami berjalan dengan Engkau di dalam segala kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman pada malam hari ini dalam tangan kasih-Mu, dan setiap kami yang sudah hadir, setiap kami yang melihat tayangan ini ya Bapa, kami diberkati. Kami telah menerima berkat daripada-Mu, dan kami melangkah bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sungguh bersukacita, kita sungguh berbahagia, amin. Kita ada dalam kesempatan peribadatan, ya. Dan tentunya ketika kita sudah melewati hampir 12 bulan ada di dalam pandemi COVID-19, ya, mari kita bergandeng tangan untuk semakin hari semakin dapat melihat pertolongan Tuhan. Ya. Gereja Tuhan mungkin cenderung terbiasa dengan jumlah yang tidak terlalu banyak secara onsite. Tetapi marilah kita melihat kesempatan ini ketika ada satu persoalan yang melanda seluruh bumi, bagaimana setiap anak Tuhan itu berjumpa dengan Tuhan. Ya. Ini penting oleh karena dalam berbagai kendala atau persoalan, bahkan bencana sekalipun, kita semestinya semakin mudah dijumpai di dalam persekutuan, semakin mudah dijumpai di dalam kebersamaan, di dalam kasih Tuhan, ya, di dalam persekutuan ibadah. Ya. Ketika gereja maksimal 50%, ya, lalu bagaimana supaya jemaat bisa datang semua? Gede dong, gitu ya. Kesempatan gereja 2 kali lipat. Bangun lagi Pak, gembala. Lanjut. Ya, ada kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya sangat excited, ya, sangat bersukacita, dan oleh karena ya Tuhan menolong kita, Tuhan menolong saya dan saudara, dan kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Nah, itu yang membuat kita sukacita. Amin. Haleluya. Ya. Malam hari ini pasti Bapak Ibu sudah hafal ayatnya. Namun yang paling penting dari kebenaran firman Tuhan selalu ketika kita mempraktekannya. Amin. Haleluya. Kita sekali lagi akan melihat satu kebenaran firman dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pasti langsung aku tahu itu, ya. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayatnya singkat sekali. Demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Amin. Di Tuhan, tetaplah berdoa. Kalau saya suka membandingkan firman Tuhan, sekalipun sederhana, ya, saya suka pengen tahu ayat ini memang simple, sederhana, ya. Tapi saya beberapa waktu yang lalu diwawancarai, ya, oleh seorang mahasiswa. Dia buat sebuah
semacam presentasi tugas gitu dari sekolahnya, universitasnya. Beliau tanyakan, Pak, apa yang membuat sebuah gereja bisa tetap konsisten, tetap bisa maju, bahkan terus bertambah maju? Saya bilang, mau sekolah sampai doktor, judulnya sama, ujung-ujungnya berdoa kuncinya. Oh gitu ya Pak? Iya. Lalu apa yang menjadi kelemahan atau paling sulit dibangun di dalam kehidupan beribadah atau berjemaat di gereja? Karena beliau mencoba mewawancarai gembala-gembala begitu. Saya tidak tahu apakah gembala di sini juga kebagian. Nah, saya jawab berdoa juga gitu. Kok gitu Pak? Yang jawab begitu cuma Bapak. Iya, saya bilang karena berdoa itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab maksud saya, di dalam versi yang saya sukai walaupun tidak terlalu banyak orang menyukai, yaitu King James, ya, King James version itu, ya kalau bagian per bagian dia cocok, tapi kalau di bagian semuanya kayaknya agak kurang cocok katanya. Tapi saya senang sekali yang kuno-kuno begini, ya, King James version ini, beliau katakan pray without ceasing, ya, ceasing, bukan without stop, karena artinya berhenti. Ceasing itu, ya, ceasefire itu gencatan senjata, gitu kan. Nah, jadi kalau seperti hujan itu dia rintik-rintik terus turun, gitu, tidak berhenti-henti, gitu, tidak stop, tidak ada kenal berhentinya. Lalu gimana dong? Apakah kita semua seolah-olah seperti terpanggil untuk berdoa tanpa henti, tidak bekerja dan lain sebagainya? Ya, nah, ketika kita mengandalkan logika tentu kita akan sampai kepada sana. Tapi yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan sungguh-sungguh betul adalah kehidupan doa yang terus dilakukan, yang terus menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya. Ya, sejauh mana kesulitan doa dilakukan kalau pagi hari, ya, gembala kami menyampaikan sejauh tempat tidur dengan lantai katanya. Ya, jadi kalau udah sampai lantai kita bisa berdoa, sampai masih di atas tempat tidur kita ketiduran. Ya, jadi berdoa ini luar biasa. Ya, kita ada di tengah-tengah masa yang sukar, kita ada di tengah-tengah keadaan yang sukar. Dan uniknya, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum nasihat ini diberikan, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Kemarin saya tanya, Tegal saya kurang tahu banjirnya bagaimana, tapi kelihatannya banyak yang cukup aman. Tapi di kabupaten ya lumayan. Saya tanya satu teman, karena teman tetangga saya umat Katolik, dia minta tolong kami, dia sedang berusaha menolong 22 kakak. Ya, oke Pak, siap. Kalau ada yang bisa kami bantu ya. Nah, teman kami juga salah satunya seorang penjahit, ya, penjahit yang cukup baik, terkenal. Selama 12 tahun saya tinggal, saya nggak pernah kebanjiran, ya. Dan orang bilang tanggulnya jebol. Nah, saya periksa gitu, ya, nggak jebol, tapi memang dibuka, ya, dan airnya memang lebih. Artinya sudah penuh tanggul itu, ya, jadi ya dibuka nggak dibuka, ya memang lebih banyak kapasitas airnya, ya. Jadi mereka satu daerah itu kena semua, ya. Tapi puji Tuhan, ketika kami berjumpa dengan mereka bersukacita. Mereka bersukacita. Ini bedanya, ya, ini yang harus kita dapat jumpai di dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun ada dalam berbagai-bagai kesukaran, tetap kita bisa lakukan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Haleluya. Di tengah-tengah wabah COVID yang melanda bangsa-bangsa,
bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara, ya, bahkan antar negara bisa saling melockdown dirinya sendiri, ya, tidak menerima penerbangan yang satu dengan penerbangan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Ya, tetaplah berdoa. Dan berdoa itu dapat begitu rupa dinikmati oleh orang-orang percaya itu saat apa? Saat ada masalah katanya. Saat ada masalah, ada pergumulan, doa itu begitu rasanya dinikmati sekali, ya. Tetapi kita lihat bahwa masalah itu selalu akan ada, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Bukan jawaban doa yang kita kejar sebenarnya, ya. Karena seringkali apa yang jadi pemikiran kita bukan seturut dengan pemikiran Allah, ya. Jadi doa ini betul-betul satu hal yang misteri, satu hal yang ajaib, ya, satu hal yang menegangkan bisa, ya, yang membuat kita bisa menghidupi sukacita, yang bisa membuat kita menghidupi ucapan syukur ketika kita berdoa, ya. Puji Tuhan, kita di tengah-tengah situasi tetap berdoa. Bagaimana dengan kita bersama? Kita dibangun dalam persekutuan gereja-gereja Tuhan di Brebes, Kabupaten Brebes, ya. Kita punya pergumulan, daerah yang luas dan banjir yang banyak juga, ya. Terus terang saya merasa terbatas, ya, sangat terbatas, karena tidak hanya kota kita di Brebes, tetapi juga di kota-kota lain. Saya lihat banyak kali kita mengalami kesulitan untuk bisa mengusahakan saat kita mengalami musibah, ya, musibah banjir terutama, ya, banjir juga, ya. Jadi ketika musibah segera terjadi, ya, kesempatan orang percaya untuk melakukan sesuatu yang berbeda itu seringkali membutuhkan ekstra pemikiran atau hikmat yang luar biasa, ya. Nah, ini perlu kita bangun. Ini perlu kita bangun. Karena saya kemarin saya ke BCA sebentar, ya. Saya ketemu dengan teman rekan kami di Tegal, dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja Tegal. Lalu tadi, ya, saya cuma satu pertanyaan, Pak, gimana nih, ada yang bisa kita perbuat untuk Tegal karena hujan? Ya, nggak ada, Pak. Ya, oke. Ya, saya memikirkan kembali kepada kita juga, ya. Saya tidak bermaksud untuk melihat kota-kota lain, ya, atau bagaimana, tetapi memang ada apa begitu, ya. Dan hari-hari ini kami berdoa, dan saya percaya Bapak Ibu semua berdoa, bahkan kita mengikuti untuk berpuasa. Istri saya tanya, mau puasa sampai berapa lama begitu? Udah, nggak usah ditanya lah, mau seminggu, 10 hari, atau 40 hari, atau berapa, kita jalani aja. Karena kita banyak pergumulan. Gereja Tuhan banyak mengalami pergumulan. Ya, waktu di sini ada satu pribadi yang belum saya jumpai lagi, tapi pernah ketemu di rumah sakit, gitu ya.
Beliau tanya, Pak Haji puasa kapan Pak? Oh kemarin Pak. Berapa lama Pak? Ya kita jalanin aja. Ya, karena beliau belum mengenal Tuhan, ya, jadi ada hari-hari, ada waktu-waktu untuk berdoa puasa. Ya, saya tidak membicarakan banyak hal, tapi intinya beliau tanya untuk apa? Gitu, ya. Untuk apa? Ini memang sensitif, ya. Kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu, dan ketika seseorang yang belum mengenal Tuhan, dia juga bertanya untuk apa? Rasa-rasanya kalau dijawab untuk sesuatu kok sama saja ya. Untuk menjawab itu saya perlu bergumul, ya, untuk bergumul, ya. Saya katakan dari hati saya sebenarnya, saya katakan kurang lebihnya ya saya rindu untuk hidup di dalam kasihnya Tuhan, gitu saja saya jawab, ya, seperti itu. Nah, jadi karena saya rindu untuk membawa dia mengenal kasih Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat hal berdoa, ya. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk membuat satu materi tentang doa. Ada beberapa hamba Tuhan masing-masing memiliki topiknya sendiri-sendiri. Lalu saya dapatnya yang berdoa, susah sekali menurut saya gitu ya. Saya tulis di situ modulnya, doa itu dapat ditemukan dalam buku-buku doa, teknik-teknik berdoa, modul berdoa, doa apa saja, doa rantai, doa puasa, doa tabernakel, doa macam-macam. Bukan gereja tabernakel ya, tapi saya kira kurang lebih kalau gereja tabernakel lebih mendalam itu ya. Ada itu ya, itu bagus sekali. Nah itu, tetapi yang menjadi persoalan adalah terlalu banyak modul, tapi kita tidak melakukannya. Jadi kita tidak mengalami sesuatu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bertekun, ya. Ketika firman Tuhan diberikan ini, ketika firman Tuhan kita baca, kita renungkan, tetaplah berdoa. Seperti kalau hujan itu turun, dia dari sononya memang turun gitu. Ya, jadi itu kan butir-butir ya, bukan seperti cahaya lurus begitu, tapi butir-butir air yang turun jatuh mengenai genting ya, turun titik-titik bunyi hujan gitu kan. Nah, dia bisa terus-menerus ya, menghantam atap itu ya. Jadi memang dia punya kerinduan untuk terus-menerus dilakukan. Amin. Nah, ini ya. Jadi lalu kemudian baru saja di sore saya dapat tamu dari Palembang, dari Pemalang maksud saya ya. Beliau katakan sulit ya membuat sebuah rekaman doa di dalam YouTube. Ya sulit, saya bilang. Kalau kita hanya ingin mendapat poin di situ, kita murni, ya, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena perjalanan hidup seseorang nggak bisa diatur dengan Tuhan. Maksud saya, perjalanan dengan Tuhan tidak bisa aku hari ini mau bikin tema ini, besok tema ini. Perlu pergumulan, perlu persiapan, perlu doa lagi. Ya, jadi saya katakan doa. Lebih baik kita berdoa, jangan mikirin poin di dalam YouTube. Ya, walaupun BKSD punya YouTube, agar supaya kita punya dokumentasi yang terrekam begitu ya. Tidak ada maksud lain, tidak ada maksud mencari keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bertekun di dalam doa. Firman Tuhan mengatakan kembali, janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat
Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau kita melihat ayat 19 ini, ya, jangan padamkan roh. Kita melihat sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, para murid tercerai-berai. Ya, mereka tidak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Yesus, tidak pernah mengerti arti makna pembicaraan Yesus sebenarnya. Mereka selalu lihat mujizat, ikut ya ikut, diajar ya dengar, ketemu dengan orang lain ya mereka menemani Yesus. Tetapi ketika mereka berdoa, ketika mereka melihat Yesus bangkit, lalu Yesus mengajarkan kepada mereka berturut-turut 40 hari untuk tentang kerajaan Allah, lalu kemudian mereka menantikan janji Bapa, mereka menerima Roh Kudus memenuhi mereka jelas sekali, ya, mereka clear sekali untuk apa saja yang dikatakan Yesus sebelumnya tentang baik Allah yang akan runtuh 3 hari kemudian lalu terjadi sesuatu dan seterusnya dalam pelayanan Yesus. Dan mereka melakukan apa saja yang dilakukan Yesus selama mereka bersama-sama dengan Dia sebelumnya. Mereka berani melangkah kemanapun mereka bisa pergi memberitakan kabar baik. Mereka tetap setia berdoa, mereka tetap setia bersekutu, mereka tetap setia memecah-mecahkan roti, mereka tetap setia berkumpul, dan ada banyak orang mengikuti mereka dan mengikuti Yesus tentunya pada akhirnya. Nah, ini yang penting. Sebelum pandemi, saya melihat pertemuan pribadi, ya, orang-orang percaya dengan kuasa Roh Kudus itu semakin sulit nyata. Dan ketika pandemi terjadi, sebenarnya semua orang percaya dipaksa untuk mencari Tuhan, ya. Khususnya kita dulu lah, ya, orang-orang percaya dipaksa untuk melihat Tuhan. Ada berita-berita yang menarik bagaimana di luar Tuhan mereka berjumpa dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang percaya? Ya. Kita ada kesempatan. Bagi saya, kita punya kesempatan yang luar biasa untuk berdiam, berdoa, dan sungguh-sungguh menantikan janji Bapa. Kalau ada orang mengatakan peristiwa itu dulu, ya terserah, begitu ya. Tetapi buktinya pekerjaan Roh Kudus masih berjalan, pekerjaan Allah masih terjadi dan menyertai orang-orang percaya. Apa yang kita lihat dari bukti itu? Apa yang setidaknya kita mau lihat yang terjadi dengan para murid ketika Roh Kudus memenuhi mereka? Mereka bisa melakukan apa yang dikerjakan Yesus dan apa yang dikerjakan oleh mereka bersama dengan Yesus sebelumnya, dan mereka mengerti tentang kebenaran. Janganlah padamkan roh. Ini menjadi bagian bagi setiap kita untuk melihat hal ini. Kalau belum ada rohnya, dinyalain dulu. Ya. Ini satu nasihat memang, tetapi penting untuk kita sekalian. Kita banyak melihat perkataan-perkataan entah hoax atau tidak, ya. Di sini sudah pengkhotbah katakan di bawah matahari nggak ada yang baru kan. Jadi ya kita uji saja, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, saya mau tekankan sekali lagi untuk jangan padamkan roh. Salah satu bukti
salah satu bukti seseorang yang berjalan dengan roh Tuhan, mereka tetap berdoa. Amin. Mereka tetap melakukan itu, bukan seperti mereka mendapat masalah lalu berdoa. Mereka selalu berdoa, mereka suka berdoa, apa saja sebutannya, tetapi itu tidak pernah berhenti untuk berdoa. Ya. Ketika berdoa, kita akan menemukan sesungguhnya ada banyak orang di luar kita yang membutuhkan pertolongan doa. Di tengah-tengah kita berdoa, kita bisa berjumpa dengan berbagai macam persoalan. Ini bukan berbicara pendeta, kebanyakan masalah juga ya. Karena ada yang berkata, berapa jumlah masalah di dalam gereja? Kalau jemaat 100, masalahnya 100 ditambah 1 ya, tambah kepalanya. Bukan, tetapi coba perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika berdoa, Tuhan izinkan bisa menyampaikan berbagai hal. Salah satunya yang paling utama adalah ada pribadi-pribadi yang kita kenal atau yang mungkin baru kenal, mereka memerlukan Tuhan, mereka memerlukan doa. Kita bisa mungkin berbicara kepada dia, mungkin kita bisa istilah kerennya mengkonseling dia ketika dia curhat, dan pada akhirnya kita berdoa, kita mendoakan, dan roh kita pribadi tahu kalau kita nggak pernah berdoa, rasanya hambar, rasanya kayaknya ada yang kurang ya, karena hati kita ini kita ini dibangun oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dengan kulturnya dari surga itu memang punya kerinduan ya, untuk memberkati orang lain sebenarnya. Tapi kalau kita tidak pernah melatih diri dalam doa, maka kita akan merasa lemah ya, lemah. Jadi menarik sebenarnya hal berdoa itu. Berdoa bukan lagi seperti tuntutan, tetapi seperti journey, perjalanan hidup, seperti suatu dibilang habit, ya mungkin itu bahasa motivasi ya. Enggak juga kalau buat saya, tapi betul-betul memang itu ada dalam darah kita, gitu. Ada dalam darah kita, gitu ya. Jadi berdoa menjadi bagian di mana Allah rindu agar kita dipakai oleh Tuhan. Doa menjadi bagian Allah ingin menyatakan sesuatu kepada siapapun, ya, kepada kita atau kepada siapapun atau kepada apapun, ya, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tentu mungkin saya masih banyak hal yang belum saya pahami tentang doa, tapi saya mau lebih, saya mau terbakar untuk lebih banyak tahu tentang doa, lebih banyak sebenarnya bukan doa tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Orang secara awal mungkin bilang nafas hidup orang percaya, ya, tapi nafas hidup orang percaya rasa-rasanya sekarang sudah ganti HP gitu, atau kuota. Ya, kalau kita mau hitung-hitung sedikit saja, berhenti di satu waktu, kita hitung waktu kita ini banyak di mana. Itu menjadi evaluasi kita, ya. Tapi marilah untuk kita tidak melihat doa sebagai quantity, ya, jumlah jam, tetapi betul-betul mengikat di dalam hidup kita, ya, betul-betul hidupnya kita, ya, hidupnya doa itu. Sejauh mana kehidupan doa, ya sejauh mana orang lain melihat kita. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita membawa, ya, apalagi gereja atau orang percaya,
dikatakan kamu adalah terang, ya kan? Kamu adalah garam. Ya. Ketika terang atau garam itu di dalamnya kita salah satunya, terus sekian banyak hal di dalamnya, ya doa, ya, doa yang menjadikan kita semakin efektif, ya. Semakin produktif mungkin. Saya kira semakin efektif, saya lebih suka, ya, untuk kita menyatakan tentang kasih Allah. Ada begitu banyak tugas yang harus kita kerjakan. Setiap kita punya tugas, setiap kita diberi tugas orang percaya, ya tentu kita semua memahami, ya, tidak hanya menjangkau jiwa. Ya, sebenarnya Matius 28 ayat 19 sampai 20 tidak berbicara tentang penginjilan, tapi tentang pemuritan. Jadi masa-masa ini mari kita bangun begitu rupa kesempatan-kesempatan, dan saya melihat Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya itu berlimpah-limpah, ya, berlimpah-limpah pada mereka yang sungguh-sungguh. Jadi kita lakukan kehidupan ini, kehidupan seturut firman Tuhan, ya. Jika kita berdoa, kita bersama dengan Tuhan, ada sukacita untuk seperti tadi kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan orang percaya yang diberi tugas yang besar itu, kita sebenarnya tidak tahu untuk berdoa. Ya, sesungguhnya kita Roma katakan sesungguhnya kita tidak tahu apa yang bisa kita doakan, tapi Roh yang berdoa untuk menolong kita, ya. Nah, jadi ketika berdoa bukan sekedar rutinitas lagi, ya, tetapi sesungguhnya memiliki keterkaitan kuat dengan Roh Tuhan, keterkaitan kuat dengan Allah, dan Allah itu Roh dan segala sesuatu, ya. Jadi saya pribadi sangat suka, saya rindu kesukaan saya ini bisa menjadi kesukaan Bapak Ibu semua, ya, untuk kita semakin menyadari hatinya Tuhan, menyadari apa yang mau Tuhan kerjakan. Ada banyak hal, masing-masing kita berbeda, Pak, betul, tapi masing-masing kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersekutu, bisa menyatukan segala kreativitas kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita gereja Tuhan tidak seperti orang jualan kecap yang selalu berkata kecap saya nomor 1. Betul? Kita satu tubuh. Setiap gereja Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, takut Tuhan, kita semua bisa berkolaborasi. Setiap kita diberikan karunia, kita diberikan hikmat, diberikan kreativitas, ya. Ada hal kecil yang sebelum saya kemari saya bicara dengan seorang hamba Tuhan kami, saya sampaikan, wah, kita mesti kumpul, Pak, walaupun pakai Zoom, kita perlu bicara topik ini. Topik ini mungkin sederhana, tetapi tiap-tiap gereja pasti punya kreativitas. Nah, itu yang perlu kita saling bangun. Jadi bukan set goal apa yang mau dicapai, tapi kita melihat dinamikanya. Nah, Tuhan itu dinamis. Amin. Tuhan itu bergerak maju, dia dengan luas, dia fleksibel, dia betul-betul bisa membawa banyak orang, banyak hamba Tuhan, banyak gereja untuk bisa bersatu memenuhi apa yang dia kehendaki. Pasti itu terjadi. Persoalannya kita mau ada di dalam gerakan itu atau tidak, gitu, ya. Ya, jadi
Kita harus mau. Mari kita kembali ya kepada asas mula-mula ya. Kita andalkan kuasa Roh Kudus ya, sebab kita terbatas adanya, dan ketika Roh Kudus memenuhi setiap hati orang-orang percaya, berbes di lawan Tuhan, kita nggak mikir lagi geografis yang luas ya, kita punya cara karena Roh Allah bekerja bersama-sama dengan kita ya. Mari kita satukan hati kita. Kami mengundang pemusik sehingga kita bisa memuji Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Mari setiap kita merenungkan, kita bergantung pada Dia, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Kita akui setiap kita tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain. Kita akui kita butuh kasih Tuhan yang besar untuk mempersatukan setiap kita, melakukan sesuatu, dan dunia sedang menantikan bagaimana terang itu bercahaya di tengah-tengah mereka. Bagaimana Yesus ada, bagaimana Yesus mengasihi semua orang, bagaimana Yesus memulihkan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Engkau menolong segenap gereja Tuhan. Boleh hidup rukun. Kami hidup bergandengan tangan, bekerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Kami boleh bisa diberikan pengertian oleh Tuhan untuk kami bisa saling memahami
Oleh karena setiap kami, setiap pemimpin-pemimpin gereja-gereja, mereka yang telah terpanggil dalam panggilan khusus Tuhan, mereka masing-masing membawa visi dari Tuhan. Dan visi itu tidak berdiri sendiri. Visi itu bergandeng tangan satu dengan yang lain. Kami rindu Tuhan, kebangunan rohani juga terjadi ketika orang-orang percaya mencari wajah Tuhan di Kabupaten Brebes ini ya Bapa. Curahkan roh-Mu Bapa, curahkan hujan pertobatan, curahkan kuasa ya Tuhan, sehingga kami dapat menemukan Tuhan, kami dapat melihat kekudusan, kami melihat kebenaran, bahkan kami melihat hal-hal yang unik terjadi, hal-hal yang membuat kami semakin pandai untuk bisa mengatasi berbagai persoalan. Demikian kami berdoa untuk kota kami. Tuhan, Engkau mengurapi lebih lagi. Di tengah-tengah pandemi ini ada begitu banyak mereka yang sakit, mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan juga hibur mereka. Anak-anak Tuhan Engkau pakai, sekalipun mereka ada di dalam kelemahan, sekalipun mereka ada di dalam kesukaran, baik itu dampak ekonomi, baik itu dampak sakit penyakit yang menimbulkan berbagai persoalan di berbagai aspek kehidupannya. Mari Tuhan, bahwa kami mengalami sukacita surgawi, bahwa kami masuk dalam kesaksian yang unik, kesaksian yang membedakan. Kehadiran Tuhan betul-betul nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak doa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah setiap kami juga orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, semakin bertekun dalam doa, tak henti-henti berdoa. Bukan karena kami menantikan jawaban begitu saja, tetapi kami mau melihat bagaimana langkah-langkah Allah bekerja. Bagaimana gereja Tuhan melihat Allah berjalan-jalan di tempat di mana kami ada. Tuhan menyatakan berbagai-bagai hal yang indah, proses yang menarik, proses yang indah, proses yang membangun. Terima kasih Tuhan. Setiap kami semakin hari dibangun, bawa kami terus Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat. Kami tahu kuasa gelap, kuasa pembuluh darah, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa orang-orang fasik dan tipu dayanya ada. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersatu hati. Kami menolak kuasa gelap, kami menolak segala kuasa tipu daya iblis, kami menolak segala kuasa iblis di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Kabupaten Brebes ada di dalam kasih Tuhan, terang Tuhan, matanya Tuhan, jeritanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut gerakan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Beri syukur dalam simfoni indah.
Karena hal berdoa menjadi nafas hidup bagi setiap orang yang percaya mengandalkan kepadamu ya Bapa. Ajar kami Roh Kudus untuk dapat berdoa yang benar kepadamu Tuhan, supaya setiap apa yang kami katakan Tuhan keluar dari dalam hati kami, keluar dari mulut kami, itu berasal daripadamu Tuhan, sehingga setiap perkataan kami boleh membawa berkat ya Bapa bagi yang mendengarnya. Terpujilah namamu. Kami juga mengucap syukur Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati di dalam keluarga, berkati di dalam pelayanan dan pekerjaan, apapun yang diperbuat Bapak pendeta ya Bapak, semuanya Kau buat berhasil, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetaplah setia dalam hal berdoa, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah memberikan contoh tentang hal berdoa. Amin. Dan sekarang biasanya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan yang bertugas mempersiapkan diri. Kita akan pujian Ku Cinta Keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami. Terbukti sampai dengan saat ini ya Bapa, kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Kuduskan dan sucikan setiap apa yang sudah kami berikan Tuhan. Semuanya dapat dipakai hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi BKSG Brebes di kota Brebes dan sekitarnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk setia dalam hal memberi, karena Kau terlebih dahulu memberikan contoh yang terbaik bagi setiap kami. Karena pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pewarnaan. Ya, saya serahkan kepada Bapak Yusak Yulianto. Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tidak ada pengumuman, nanti menyusul ya lewat WA group ya. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya sungguh bersyukur karena bisa bertepatan tempat ini dipakai untuk ibadah BKSG, baik secara onsite atau online, sehingga kiranya bisa menjadi berkat untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama. Immanuel,
BKSG Kabupaten Brebes dari awal hingga selesainya. Mensyukuri buat kesempatan Tuhan untuk terus memberkati setiap kehidupan kami. Mensyukuri hidup kami yang selalu rindu diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap waktu ada kesempatan kami berjumpa dengan Tuhan. Kami memberikan hati dan hidup kami untuk Tuhan leluasa berkarya untuk memberkati kami, sehingga kami dimampukan, dipersiapkan menjadi agen Tuhan, supaya hidup kami di setiap aktivitas kami, aktivitas yang mampu menjadi berkat di setiap kehidupan kami ini. Mensyukuri buat pertolongan Tuhan, Engkau telah menyelesaikan ibadah ini semua karena pertolongan-Mu, dan kami percaya Tuhan memberkati badan kerjasama gereja-gereja yang ada di Kabupaten Brebes ini dengan segala keterbatasan kami. Tapi Engkau yang tidak terbatas, Sang Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Itu yang membuat kami memiliki kekuatan untuk melangkah terus apa yang Tuhan inginkan bagi kota kami melalui badan kerjasama gereja-gereja yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan yang membuat kami boleh menikmati perjalanan sampai di rumah dengan selamat, dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami menikmati apa yang Tuhan ingin percayakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah, turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali kedua. Haleluya. Percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.